Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nadi Prastio, mahasiswa Administrasi Publik semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya akan meresum makalah perbandingan administrasi negara. Pengertian perbandingan administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang. Fungsi ilmu perbandingan administrasi negara. Fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut. Fungsi ilmu perbandingan administrasi negara. Fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah sebagai berikut. Hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan berbagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikiran dan memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti, mahasiswa, dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode komparatif antar sistem ataupun antar negara. Tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk berbagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahnya yang berkaitan dengan administrasi negara. Menjawab persoalan-persoalan akademik yang semakin berkembang pesat, baik yang berhubungan secara langsung dengan ilmu administrasi negara maupun dengan ilmu pengetahuan yang berada di luar ilmu administrasi. Dengan demikian, ilmu perbandingan administrasi negara dapat dijadikan landasan teoritis oleh ilmu lain. Hasil perbandingan akan memperkaya khasanah pengetahuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara. Oleh karena itu, perbandingan administrasi negara berfungsi meningkatkan kualitas administrasi negara yang lebih efisien dan efektif. Mencari dan menemukan teori administrasi negara yang teknologis, yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga pembangunan bangsa dan negara lebih cepat, lebih tepat, dan lebih bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Kegunaan mempelajari perbandingan administrasi negara. Mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Mencari dan menemukan sistem administrasi negara yang paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. Mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. Mencari alat analisis mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara yang lainnya mengalami kegagalan. Memperoleh bahan-bahan guna kepentingan studi lebih lanjut. Perbandingan administrasi negara dalam melakukan analisis perbandingan menggunakan berbagai pendekatan. Tujuan ilmu perbandingan administrasi negara. Mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya sehingga memudahkan proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain meskipun menggunakan sistem administrasi yang sama. Mempelajari kebudayaan yang beragam di negara-negara lain serta memahami sikap kepemimpinan para birokrat dan penerapan birokrasinya. Perkembangan administrasi negara. Tri Kadarwati menjelaskan bahwa pada masa-masa sebelum awal abad ke-20, administrasi negara masih merupakan bagian dari studi pemerintahan, artinya belum menjadi disiplin ilmu dan objek kajian. Pada tahun 1947, administrasi perbandingan mulai dipelajari tetapi merupakan bagian dari ilmu pemerintahan. Kajian perbandingan administrasi terus dilakukan para ilmuwan sehingga perbandingan administrasi menampakkan diri sebagai salah satu disiplin ilmu yang patut dikembangkan perguruan tinggi. Administrasi negara belum mencapai tingkat perkembangan yang dapat menentukan persyaratan sebagai sebuah disiplin ilmu. Tahap-tahap perkembangan ilmu administrasi dapat diuraikan. Tahap perhatian terhadap masalah-masalah administrasi yang berada dalam
lingkup ilmu pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem administrasi negara. Pemerintah menjalankan pemerintahan terdiri atas pemerintahan politik dan pemerintahan administratif. Pelaksanaan teknis non-politik. Menjalankan pemerintahan dalam arti terbatas dan politik berarti membuat dan menetapkan peraturan yang mempunyai kekuatan atau sifat undang-undang. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat negara. Menjalankan kepolisian. Melakukan peradilan. Ciri-ciri administrasi negara. Sebagai aktivitas yang tidak bisa dihindari, berpusat pada hubungan antara negara serta masyarakat yang sifatnya pasti, mempunyai prioritas yakni pelayanan dan pengarahan pada masyarakat umum, dengan kata lain kesejahteraan rakyat menjadi tanggung jawab oleh pelaksanaan administrasi negara. Fungsi administrasi negara. Ada fungsi tradisional, fungsi pembangunan bangsa, fungsi manajemen ekonomi, fungsi kesejahteraan sosial, fungsi kontrol lingkungan, fungsi hak asasi manusia. Pendekatan dalam perbandingan administrasi negara. Ada pendekatan filosofis. Secara filosofis, negara-negara barat menganut paham ideologis tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi negaranya. Pendekatan politis. Pendekatan kedua adalah pendekatan politis, yaitu administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara. Fungsi-fungsi politik yang dimaksud adalah memberi pengetahuan ke arah penguasaan negara, mempertahankan kekuasaan atau kedudukan atas negara, mengatur hubungan antara individu dan individu dengan negara, hubungan antar kelompok dan antara kelompok dan negara, dan mengatur hubungan antar negara. Pendekatan sistem. Pendekatan sistem dalam administrasi negara melihat seluruh komponen administrasi sebagai totalitas yang berhubungan satu sama lain dan saling memengaruhi, sehingga apabila salah satu komponen terganggu, komponen lainnya akan terganggu pula. Pendekatan nomotetis dan ideografis. Pendekatan nomotetis adalah pendekatan yang hanya memerhatikan perumusan hukum dan preposisi ilmu. Adapun pendekatan ideografis mencurahkan perhatiannya pada keadaan yang unik seperti pemerintahan tertentu, kasus tertentu, dan organisasi tertentu. Pendekatan ekologi. Dalam administrasi negara merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan lingkungan, tempat atau wilayah yang diduduki negara dalam hubungannya dengan ekologi. Administrasi negara, faktor-faktor lingkungan dipilih yang relevan dengan sistem administrasi negara. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang paling kompleks karena manusia tidak terbatas perilakunya. Perubahan perilaku berkaitan dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh warga negara dan negara itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.